Cek cek cek. Oke, balik lagi di channel Gizaki. Sebenarnya gue mau ganti nama ke Givari Musa gitu atau gimana ya? Gizaki kinda cool but kinda awkward namanya. Dan ya kali ini gue mau bikin video raw, gak ada edit, gak ada video workout, cuma eh ya apa namanya? Bentar-bentar. Ya cuma ngomongin tentang apa-apa aja yang gue pelajarin hari ini ya. Mulai dari running. Oh ya, hari ini gua ada apa namanya? Bentar. Gua ada bentar. Nih, bentar kelihatan gak sih? Nih, gua tadi pagi ada apa? Bukan tadi pagi sih, tadi sore. Tadi sore ada sedikit walk ya. Tadi gua nggak bilang jogging karena gua banyak banget walknya. Coba mau ngebakar kaki gua sedikit, dan kalau dipikir-pikir kalori yang kebakar gak terlalu banyak, bisa dilihat di sini. Kalori yang dibakar nggak terlalu banyak kalau dibanding uh, treadmill, karena treadmill gue yang ngatur dan environmentnya kayak udah gitu doang. Dan treadmill kita bisa ngatur velocity ya bahasanya, jadi ketinggian, jadi kita bisa nanjak, jalannya nanjak, dan ya bisa lihat di sini. Gue gedein ntar. Kita jalan 2,6 kilo atau 2,7, 30 menit, 270 kalori kebakar dan 332 kalori. eh Pace-nya 12 karena gua nggak lari sama sekali. Gua lari sedikit banget, dan langkahnya 3647. Not good, but gua kalau di treadmill gua kayaknya udah sekitar nih gini. Ini berapa sih? 34 menit. eh Harusnya ya kalorinya kalau treadmill gue lebih banyak. Dan ya tadi gue kalori lagi. Ya bakar kalorinya, oh ya bisa dilihat di aplikasi. Bentar, kita lihat dulu. Bentar ya. Ini gue gedein aja. Sorry, gelap. Langkahnya ada di 15.000, total kalori dibakar 1025. Jadi 1025 kalori yang dibakar, itu yang kita lihat. Kalau kita ke kronometer, 1073 kalori yang udah gue makan. Kurang lebih itu, soalnya meatball gue nggak ngerti cara ngitungnya. Ya, kalau dibilang hari belum berakhir, hari belum lahir. Hari belum berakhir, but 1025 ke 1075 kalori gue kalah kali ini, else. Jadi ya kurang gue atlet hari ini soalnya hujan. Kenapa gue nggak nge-gym tutup anjir. Itu kalau gym buka enak banget tuh gym. Oh ya, kalian harus ngerasain sekali seumur hidup ngerasain gym hujan. Feelnya gila banget anjing. Jadi misalnya ini siang atau sore yang harusnya terang, lo di treadmill di depan ngelihat gelap, hujan, di di tempat gymnya pakai lampu dan pakai AC, itu feelnya gila anjing, insane. Kalian harus coba sekali-kali, feelnya good bro. Dan ya, kita ngomongin kripto. Lupa, gue lagi seneng banget ngomongin kripto karena gue lagi
belajar kripto, gue lagi ngebangun fundamentalnya kayak apa itu listing, apa itu katalis. Gue hari ini baru belajar katalis itu apa, bulls itu dalam kripto itu apa, atau bear itu apa. Jadi satu-satu, katalis itu suatu peristiwa atau event yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan kripto atau saham-saham tertentu. Jadi kalau misalnya katalis positif, misalnya Ethereum ganti apa namanya, robot ya atau sistem ke yang lebih terbaru. Jadi itu adalah apa sih namanya, katalis positif. Atau misalnya kripto, ada isu-isu Cina nggak ngebolehin, Cina memboikot kripto, itu ngebuat kripto turun. Soalnya ada kata-kata penting di AI pas gua ngechat, eh, maksudnya ngajak ngobrol, kripto sangat sensitif dengan berita. Itu gue nggak ngerti anjir. Gue nggak, otak gue belum sampai situ. Kripto sangat berkaitan atau sensitif terhadap berita. Berarti berita besar ya, I mean berita yang berkaitan langsung. Eh, Sama katalis yang kripto, katalis Bitcoin yang positif, terjadinya halving di tahun 2000, April 2024. Jadi halving, nggak apa namanya, nggak langsung naik gitu, nilai atau value Bitcoinnya. Jadi nilai halving itu terjadi pada setahun kemudian. Dan gini, jadi harusnya tahun ini Februari naik. Jadi sekarang kan udah bulan Juli ya, Juni masih. Harusnya naik, memang bener real naik. Pasar 50% atau 40% gitu. Dan eh, periode kenaikan ini atau capital gain yang meningkat bullish ini berakhir pada tahun 2025 akhir. Setelah 2025 akhir, ada tahun 2026 di mana Bitcoin masuk ke fase winter break ya namanya. Jadi ada pattern di Bitcoin yang menarik yang gue nonton tadi. Pattern Bitcoin itu setiap gini patternnya, plus plus minus, plus plus minus. Jadi setiap 3 atau 2 tahun gitu. Jadi plus minus gitu loh. Jadi 3 plus 1 minus. Misalnya tahun 2020, misalnya ya, tahun 2020 minus, 2021, 2022, 2023 itu plus, tahun 2025 minus. Jadi gitu lah intinya, setiap 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali, gue lupa. Intinya ada patternnya. Harusnya gue beli Bitcoin itu di tahun besok harusnya, tapi gue mau ngambil aset di akhir tahun 2025 ini. Kalau nggak ngambil aset, gue ngambil setengahnya. Karena modal gue kan kecil banget, jadi gue nggak bisa main kayak orang yang duitnya banyak gitu loh. Jadi gue ngambil, uh, oh ya, dan investasi saham atau kripto ada dua metode. Ada Lamdam sama, aduh, Lamdam sama ADC kalau nggak salah, average dollar cost kalau nggak salah. Jadi iya nggak sih namanya, pokoknya yang Lamdam itu kita spesifikasinya harus pakai duit banyak dan langsung ke satu saat itu gitu. Minusnya
plusnya kalau dia itu beresiko banget. Jadi kalau misalnya naik naik banget, kalau turun turun banget. Itu kalau Lamdam ya. Kita langsung baca misalnya hajar 100 juta gitu. Tapi kalau ADC atau average dollar cost I guess itu dia bayar per bulan atau per minggu atau per hari. Pokoknya yang nyicil-nyicil terus gitu loh. Dan itu eh, katanya lebih aman dibanding Lamdam. Ya secara logika masuk sih. Tapi ADC jauh lebih aman dibanding Lamdam karena eh, apa sih gue lupa. Karena terlalu berisiko Lamdam itu. Dan misalnya kayak misalnya 1 bulan 10 juta 10 juta 10 juta sampai 10 bulan jadi 100 juta kan. Jadi eh kinda nggak beresiko, tapi gue kayaknya kayak gitu, gue ADC bukan Lamdam gue. Dan portofolio gue sekarang ada di berapa, 8, ntar gue cek ya. Tar gue ada portofolionya cuy sekarang cuy, keren banget kan. Dulu gue mimpi padahal gampang banget ini. Punya crypto is fucking insane. Turun. Bentar. Krip gue investasi ada di, oh ya, ini topik bentar. Gue investasi ada di dua dua instrumen. Jadi jelas dua-duanya kripto. Yang pertama ada di Bitcoin, yang kedua ada di Ethereum. Ethereum bagus pada short term, long term Bitcoin gue yakin banget. eh Ethereum gue nggak terlalu fokus di Ethereum karena udah mungkin gini. Ethereum 50.000 sekarang ya. Bitcoin gue 80.000. Jadi ini portofolio gue, bisa lihat di sini. 129.000. Jadi gue udah minus 800 perak. Sumpah. Ini kalau misalnya untung gue Lamdam. Kalau misalnya untung gue ADC. Kalau misalnya gue Lamdam turun 2%. Ini udah gue 2% ya. Turun 800 perak itu 2%. Turun 200%. Kalau dari 100 juta tuh berapa cok? 2% dari 100 juta kemungkinan 2 juta. Ya bener kan 2 juta. Iya. Ya 2 juta, bayangin 2 juta turun. Tapi gue nggak Lamdam karena modal gue terlalu sedikit dan gue butuh uang. Sekarang gue nggak kerja, gue masih mahasiswa semester terakhir, gue masih nyari cara dapat duit. Makanya gue sebelum mengenal investasi leher ke atas ini atau kripto atau gue belajar apapun, gue investasi. Makanya gue belajar, makanya gue workout karena gue workout itu adalah investasi ke badan gue, leher ke bawah. Itu namanya investasi leher ke bawah. Jadi hmm, gue sebenarnya udah ngelakuin investasi dari dulu, dan investasinya tapi bukan kayak kripto, bukan apa, tapi melalui gym gue ngebentuk deltoid gimana, gue ngebentuk chest back atau latissimus dorsi, atau ngebentuk lat gue hamstring kuat, bicep tricep semuanya gue build karena gue mau terlihat appealnya tuh eh, nggak bikin orang jijik gitu. Gue ada waktu gue pernah nonton di bioskop, eh, ada anak-anak. Ini mungkin gue overthinking tapi gue mikir ada anak-anak kayak ngeliat gitu gitu ke gue gitu loh sama emaknya. Jadi ya mungkin gue overthinking, but I love sekarang ya gue lagi suka banget sama keadaan gue. Soalnya gue pertama ketemu kripto makasih banget gue bisa belajar nyimpen duit. Gue nggak suka jajan, akhirnya dulu gue
gue suka banget makanan, dan kripto ini malah ngebantu cutting day gue, literally, makanya literally cutting day gue udah day ke 7, hari kelima atau hari gue kenal kripto itu gue baru kebuka otak gue nih, gini ternyata cara gue, bukan cara orang-orang ya, cara gue memanage uang gue tuh kayak gitu harusnya. Dan gue mau ngomongin tentang apa lagi ya, listing udah, IPO. Nah, seperti yang lihat di sini, gue sebenarnya ya, gue ada anjing lu banget, gue ada ide buat beli koin yang misalnya lagi turun banget, tiba-tiba naik sedikit, gue mau beli yang itu. Soalnya nggak tahu kenapa gitu, gue sok tahu aja, gue Kruger effect, gue takutnya gitu. Gue tapi ini kan, gue sering banget dulu tahun 2023 tuh gue nonton video motivasi udah ratusan anjir. Gue udah berpuluh-puluh jam lagi nonton. Soalnya sini gini, setiap gue ke kampus dulu semester 3, 1, 2, 3, 4 lah, 5 malah. Gue setiap kampus gue dengerin podcast, gue dengerin motivasi, gue kecanduan banget sama orang yang baca buku tapi diceritain gitu apa yang isi bukunya gitu loh. Namanya kalau nggak salah e-book atau apa gitu, e-book tapi kita denger lewat headset. Itu gue dulu kecanduan banget sama orang yang bikin kayak gitu. Gue nonton semuanya. eh Kayaknya gue belum, sampai sekarang gue tapi belum mature tentang uang ya, gue belum dewasa tentang uang. Jadi ya gue lagi suka banget nonton eh, pembelajaran tentang investasi investasi ini. Dan ya gue harap semuanya juga harus nonton sih ya guys. Nah, gue mau balik lagi nanti ke berapa tahun kemudian, kayak 5-6 tahun. Gue mau, makasih gue udah beli kripto anjir. Gue mau kayak gitu, mau gimana pun. Gue udah eh ya gue udah sampai situ aja, otak gue udah mau ngomongin apa lagi ya. Oh iya, gue mau di usia gue 25 tahun gue punya 100 juta, apapun yang terjadi. Kemungkinan lebih 24, 2 tahun lagi 100 juta is possible dude, menurut gue. Eh, Misalnya gaji gue UMR lah, atau 5 juta 6 juta lah di Jakarta, gue saving, gue nggak mau beli shit dude, like gue nggak mau beli apa-apa, gue mau tabung 10 juta. Kayak misalnya gaji gue 6 juta, 2 bulan gue saving 5 juta jadi 10 juta. 2 bulan gue punya 10 juta, gue kasih ke investasi kripto. Gue bodoh amat orang mau ngomong apa, soalnya gini, gue masih nggak terlalu butuh dana pensiun, gue nggak terlalu butuh dana darurat, karena gue emak gue kinda successful, bapak gue tapi lebih sukses emak gue, soalnya emak gue kayak kepala bagian apa gitu. Jadi gue nggak mau terlalu leak, but emak gue kinda successful, eh, setiap pagi berangkat kerja. Dan ya, emak gue cool. Dan gue udah nggak kuliah lagi, jadi emak gue nggak terlalu pusing tentang SPP atau biaya semester. Gue mau, makanya gue pernah denger quotes, di umur yang 20 awalan ini kita harus jadi berani gitu loh. Kita harus eh, mencari resiko katanya. Kalau umur kita udah 30 atau 35 baru kita mikir lagi, udah nggak boleh, kita udah harus ngehold nih. Katanya harusnya gitu. Kalau kita masih di umur 20-an, kita harus berani mengambil resiko katanya. Dan gue masih ingat perkataan-perkataan kayak gitu. Dan ya, gue mau ke depannya, apapun yang terjadi, kripto turun, kripto apa, gue mau tetap investasi di kripto.
gue udah gue udah banyak kehilangan momen waktu. Sebenarnya gini, gue sumpah episode 1 Bitcoin itu yang borong Bitcoin, gue nyesel banget nggak beli. Itu gua literally di feed gua itu, cek, itu di feed gua itu tahun-tahun gua dengerin Timothy itu gua lagi itu coba gue beli anjir. Waktu itu tuh masih 25.000 atau berapa ribu anjing, 40.000 lah. Sekarang udah kan udah 125 gitu, 115 pokoknya. Sekarang dulu tuh eh, kalau dirupiahin tahun 2023 ya, dirupiahin kripto satu Bitcoin tuh ada berapa ya? 500 anjir. Sekarang udah 1.700, cok. Dulu dibilang telat-telat. Sachobi sablanya si Bau. Gue mau beli sekarang buat eh, apa namanya, menjaga nilai value duit gue anjir. Sebenarnya di gold bagus, but gold bagus banget malah kata Timo. But crypto is fucking another level, dude. Ya intinya gitu. Makasih yang udah nonton. Ini gue yapping 21 menit. Gue suka banget ngomongin kripto sekarang. Pokoknya gini, cara gue ada apa ya, ada kata-kata dari negara timur. Gue pernah dengar, ini hadis atau apa ya, gue nggak tahu, tapi gue nggak mau yapping tentang apa itu apa. Tapi intinya hmm, eh, ilmu tanpa ditulis atau didokumentasi akan menjadi hilang seperti keledai tanpa tali. Pokoknya gitu ya, intinya gitu. Makanya gue mau setiap gue dapat ilmu pada hari ini, malamnya gue ada ngomongin tentang workout dan kripto. Sekarang lagi kripto, gue nggak tahu besok mau ngapain. SNF 500 atau apapun itu lah, nanti kita lihat ke depan. Life is getting fucking crazy, dude. Like, kalau kalian ini, gue akuin gak ada yang nonton series ini, masih belum ada yang nonton. Di episode udah 70 episode, habis itu gue ulang lagi di literally cutting. Ini gue baru, walaupun kayak gini, gue baru day 7 atau day 8. Thank you yang udah nonton hari ini. Gue cuma gym tutup lah intinya. Masih yang udah nonton ya.